Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu ia mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau kantong perbekalan atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan padamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, "Damai bagi rumah ini." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selain 12 rasul, Yesus juga memilih 70 murid untuk diutus ke kota-kota yang ada di sekitar mereka. Mereka diajak untuk pergi berdua-dua, bukan hanya untuk teman seperjalanan saja, tetapi seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, kesaksian 2 orang tidak dapat disangkal lagi. Mereka diajak untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Namun lebih daripada itu, mereka akan menyebarkan damai kepada siapa saja yang mereka temui, termasuk atau terutama kepada para penghuni rumah yang akan mereka tinggali. Damai bagi rumah ini. Pemberitaan tentang damai menjadi hal menarik yang dapat kita refleksikan, kita renungkan, karena damai ini diberikan oleh Allah kepada semua orang yang dijumpai. Panggilan mereka, panggilan ke-70 murid ini memberitakan tentang damai yang harus diserahkan atau dibagikan kepada banyak orang.
Damai dalam bacaan pertama yang diambil dari nubuat Nabi Yesaya mengingatkan kepada jemaat agar mereka itu merasakan akan kasih Allah kepada mereka. Bersukacitalah, bersorak-sorailah, hai semua yang mencintainya. Damai bagi umat atau jemaat yang dilayani oleh Nabi Yesaya adalah kesadaran akan dirinya yang dicintai oleh Allah. Allah akan mengalirkan kepada mereka keselamatan seperti sungai. Dan keselamatan itulah yang kemudian direfleksikan atau direnungkan sebagai damai bagi mereka. Seperti seorang ibu yang mencintai anaknya, Allah pun mencintai umatnya sampai akhir. Dan itulah cinta Allah itulah yang akan mendatangkan damai. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Galatia, bagaimana dia sendiri, Rasul Paulus sendiri berbicara tentang damai. Damai bagi Rasul Paulus adalah tentang salib Yesus Kristus. Dirinya boleh berbangga karena bersatu dengan Kristus yang disalib. Salib menjadi sumber damai kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Terlebih bagi Rasul Paulus, damai itu adalah dia dapat bersatu dengan salib Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian, dia menjadi ciptaan baru. Bukan lagi terfokus pada orang bersunat atau tidak bersunat, bukan lagi terfokus pada orang Yahudi atau non-Yahudi, tetapi kebersatuan atau bersatu dengan Allah yang tersalib, itulah damai bagi Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, damai menjadi panggilan bagi kita semua. Pertama-tama kita diajak untuk merasakan damai itu sendiri. Apakah saya sudah merasakan damai yang diberikan Allah kepada diri saya? Pertanyaan ini mengundang kita untuk merenungkan setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, setelah doa Bapa kami, doa damai, imam selalu mengucapkan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita diajak untuk merasakan, menerima damai Allah itu sendiri. Ekaristi yang kita sambut hendaknya juga mendatangkan damai dalam hati kita. Sehingga tidak heran kalau banyak umat yang datang ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi ingin merasakan damai, ingin menemukan damai. Setelah kesibukan yang mereka alami, mereka ingin kembali menimba kekuatan damai itu dari Allah dalam perayaan Ekaristi. Sabda Tuhan dan hosti kudus yang kita santap menjadi santapan kita sebagai santapan rohani. Dan itu mengajak kita untuk merenungkan apakah itu berguna bagi saya, apakah itu sudah berpengaruh dalam hidup saya, apakah itu juga sudah mendatangkan damai bagi hidup saya. Damai yang kita terima dari Allah yang sudah kita sadari, juga kita akan bagikan kepada semua orang yang kita jumpai. Sebagaimana yang diberitakan atau diperintahkan Yesus kepada ke-70 murid, jika kalian memasuki sebuah rumah, katakanlah, damai bagi rumah ini. Apakah kita juga sudah memberikan damai kepada keluarga kita?
kepada orang-orang yang kita jumpai. Maka lewat bacaan hari ini, kita diajak untuk merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita yang diberikan dalam pengorbanan Yesus Kristus sendiri yang tersalib, yang kita hadirkan dalam perayaan Ekaristi. Dan mari kita menyadari bahwa itu semua mendatangkan damai dalam hidup kita yang harus kita bagikan kepada semua orang. Semoga lewat bacaan yang kita dengarkan hari ini menuntun kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.